Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan slide materi tugas presentasi. Kami ada 4 orang, ada Bisma, ada saya sendiri, ada Pak Darmang dan ada Ibu Fitri. Ya Pak ya? Jadi kami ada kelompok 3. Di materi saya ini kami ini tadi yang dibawakan tadi kelompok pertama itu dasar-dasar pengenalan alat-alat ketiga K. Kalau ini kita menjurus ke tindakannya, ya Pak ya? Ya, jadi, nah, kenapa kami ambil pokok bahasan ini? Kami tahu bapak-bapak yang bekerja di atas kapal itu sangat berisiko sekali, ya. Di tengah laut kita harus mandiri dan bisa menolong diri kita sendiri. Oke, lanjut Pak. Oke. Yang pertama, pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi pasti kita berpikir tanda-tanda vital itu apa sih? Ini ada 4 Pak. Ya, bukan alat-alat vital, tapi tanda-tanda vital. Beda. Jadi harus kita membedakan tanda-tanda vital dengan alat-alat vital. Ya. Oke. Jadi yang pertama itu adalah tekanan darah. Ini di sini langsung yang normal-normalnya saja Pak kami tampilkan. Jadi nanti kalau kita di lapangan, kalau kita melaksanakan atau mengadakan kegiatan ini, kita ukur tekanan darahnya lebih atau di bawah dari ini artinya tidak normal. Ya. Kemudian ada nadi. Kalau nadi berhubungan dengan apa Pak? Jantung. Tuh. Jadi nadi itu 60 sampai 100 kali per menit. Lewat daripada itu. Tetapi jangan kita ukur nadinya pada saat dia habis naik tangga, pasti lebih kencang. Iya, jadi sebaiknya kita ukur pada saat dia tenang. Bisa dipahami Pak? Bisa Pak. Oke baik. Ada napas. Napasnya 16 sampai 24 kali per menit. Ini pernapasan yang normal. Ya, kemudian ada suhu. Ini setiap kita masuk di mall pada tahun lalu pasti selalu diukur. Oke, next Pak. Nah, sekarang saya bertanya, ada kira-kira audiens yang tahu apa sih sebenarnya tujuannya kita untuk mengetahui yang tanda kita? Nah, ada tidak yang tahu apa tujuannya kita untuk mengetahui dari tanda vital ini? Untuk mengetahui keadaan normal seseorang. Betul. Sebenarnya kalau kita mau tahu kondisi seseorang ini saja Pak yang 4. Kalau kita sudah kuasai di 4, luar biasa. Jadi bisa jadi dokter kan? Tidak juga sih. Kalau dokter itu harus duduk di bangku kuliah Pak. Ya. Tetapi intinya di situ Pak. Kalau kita sudah kuasai 4 item ini, kita sudah bisa menilai kondisi seseorang. Ya. Normal atau tidaknya. Alat vital. Siap. Bukan alat-alat vital, tanda-tanda vital Bapak. Oke, lanjut Pak Darmo. Oke, ada yang tahu itu BHD? Ini bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar. Jadi ada 5. Danger, bahaya, kesadaran, jalan nafas, pernapasan dan aliran darah. Ini semua. Tadi ada hubungannya dengan tanda-tanda vital. Oke Pak, lanjut. Nah, apabila terjadi suatu kedaruratan atau kecelakaan, ini harus prinsip utama. Ya. Karena kita tidak tahu Pak, yang kita mau tolong itu dia punya penyakit menular tertentu atau tidak. Contohnya Pak, hepatitis. Ya, jangan penyakitnya orang pindah ke kita. Di kapal itu kita biasa tidak rasa tangan kita tergores, ada luka, virus bisa masuk di situ. Ya, makanya kita harus selalu APD, alat pelindung diri. Oke baik. Yang pertama, aman penolong, aman korban, aman lingkungan. Oke lanjut Pak. Ini kalau untuk orang yang kena serangan jantung, jadi untuk orang yang kena serangan jantung dan gagal napas, yang pertama kita
Nilai hidup Pak adalah gini Pak, coba lanjut aja Pak, yang coba begini, ini. Coba Bapak perhatikan di sini. Di dalam kelas ini Pak, tiba-tiba ada kawan kita jatuh. Yang pertama kita lakukan apa? Mengguncang. Ya? Mengguncang. Apalagi? Kasih nafas buatan. Nafas buatan, apalagi? Memeriksa Memeriksa nadi, denyut nadi. Oke, baik. Bapak yang pertama masuk penjara. Ya karena Pak, kalau ada kecelakaan seperti ini kita tidak boleh langsung main raba-raba, bahaya. Iya, karena kenapa? Coba bayangkan kalau kita Pak di satu tempat korbannya kita hanya berdua, kita langsung main raba-raba, saya bisa curiga Bapak yang habis dia. Ya, jadi yang pertama kita lakukan ya. pertolongan. Bukan, yang pertama itu dulu kita respon. Setelah kita respon, direspon itu ada macam-macam Pak. Kita ada panggil namanya, tepuk-tepuk apa namanya, pipi, tapi jangan keras. Tepuk-tepuk pipi atau kita cubit punggungnya. Ya? Kalau baik, sebentar. Jadi begitu kita sudah cubit tidak ada respon sama sekali. Yang pertama tidak ada respon. Yang pertama tidak ada respon, apa yang kita lakukan? Minta bantuan. Oke? Setelah minta bantuan tujuannya apa? Tujuannya apa kita kira-kira minta bantuan? Biar ada yang bantu kita dan ada saksi. Saksi. Itu yang tadi Pak saya maksud. Oke, lanjut Pak. Ini dia. Kalau dia tidak ada respon, kita udah periksa nadi, tidak ada nadi, buka jalan napas. Ini kami kompas-kompas saja Pak ya, karena masih ada kelompok berikutnya. Ini teknik membuka jalan napas. Yang pertama saya mau tanya, kira-kira kalau ada korban seperti ini, posisi penolong berada sebelah mana? Samping. Iya samping mana Pak? Kiri atau kanan? Kiri, bisa kiri, bisa kanan. Ya? Kiri. Nah, sekarang ini orangnya gagal napas. Kiri. Di kiri. Kiri? Kiri. Nah kalau orang di jantung gagal napas, yang nanti mau diapakan, mau dipompa jantungnya kan? Sebaiknya kita posisi berada sebelah mana? Sebelah kanan. Jangan sebelah kiri Pak. Tidak apa-apa kita belajar. Pakai lagi benar. Oke. Kalau ini yang ada di slide, ini adalah gambar. Kalau korbannya dia jatuh, dia tidak sadarkan diri, kita curiga dia ada fraktur servikal, dia ada fraktur tulang. Cara teknik menolongnya seperti ini. Ini. Seperti ini Pak, cara menolongnya. Kalau kita dia curiga ada cedera tulang leher. Oke, baik aja Pak. Nah ini, ini sudah kita laksanakan aja ya Pak. Oke Bapak. Ini untuk pemeriksaan jalan napas. Bila tidak ada, segera berikan napas buatan. Ini. Tetapi kalau menurut WHO itu Pak, boleh kita tidak lakukan. Itu kan bahaya sih. Ya, itu kan ada mohon Pak, boleh kita tidak lakukan. Tetapi kalau keluarga dekat atau istri atau apa, boleh kita lakukan, tapi pakai pengawas. Alas yang bagus apa? Boleh sapu tangan, boleh kain yang bisa tembus mas, tapi yang penting jangan langsung dengan mulutnya. Ya, tetapi kalau menurut WHO boleh kita tidak lakukan. Ya, oke. Nah, di dalam pemberian napas buatan ini ada 3. Ini ada 3 bisa kita perhatikan. Tekniknya dilihat pergerakan dada atau perut setelah kita kasih napas buatan. Pada saat kita kasih napas buatan Pak. Yang kemudian dengarkan suara napasnya. Tapi ini kalau suara napas ini kalau di pelaut pasti agak bingung Pak kalau kami terangkan. Ya. Ya. Desahannya Pak ya. Oke siap. Jadi feel, rasakan hembusan napasnya. Biasanya kalau kita coba slide berikutnya Pak. Ini dia. Coba perhatikan tadi. Kalau dia pada saat dia dadanya, dia punya pipi pas di atas hidungnya. Itu dia rasakan tadi. Apakah dia ada hembusan napas di hidung atau tidak? Ya. Oke, lanjut Pak. Ini dari apa namanya? Ini teknik napas buatan dari mulut ke mulut.
Yang tadi saya sampaikan. Yang satu pakai alat apa itu? Ya, Yang satu pakai alat apa itu? ini alat bantu Pak. Alat bantu. Ini alat bantu. Biasanya Itu rata-rata rumah di sakit ada? Di rumah sakit ada. rumah sakit ada, biasanya juga di kapal Pak. Kalau di alat P3K itu biasanya ada. Jadi kalau menurut WHO itu setiap ada orang berkumpul dalam satu tempat wajib ada ID namanya Pak, Automatic External Fibrillation, harus ada alatnya itu. Ya biasanya di kapal-kapal besar itu ada. Itu biasanya kalau kita istilahkan itu alat basic shock. Tapi ini kita pakai manual. Ya coba lihat pada. Nah ini dia. Sirkulasi. Periksa ini Pak. Nadi. Nadi. Biasa bisa nadi di mana? Tangan. Leher. Leher. Tangan. Leher. Kalau orang henti napas, henti jantung, tidak perlu lagi kita periksa di pergelangan tangan. Kita langsung saja main di leher. Kalau pernah kita lihat film-film fiksi yang ada Dracula gigit itu dia. Ya, coba kita sepertiga tarik ke kiri Pak. Ada tidak nadinya Pak? Ada Pak. Ada Pak. Kalau tidak ada berarti Bapak sudah mati. Gitu kan? Oke. Ini teknik memposisikan tangan pada saat kita memompa. Ya, memompa jantung. 2 jari dari ulu hati. Ya, kalau saya kecil ini Pak biasanya 3. Dulu waktu pertama saya terima materi di Pak 2013, pemateri saya langsung bilang sejajar dengan puting susu. Saya protes. Oh, kalau puting susu kenapa? Tunggu dulu. Kalau sejajar dengan puting susu, tunggu dulu. Umur berapa dulu yang kena serangan jantung? Ya. Kalau dewasa gimana? Kalau nenek-nenek, Kalau puting itu gimana Pak? Ya. Pandangan hidup mah. Itu dia. Jadi makanya kita selalu ambil patokan. Oke? ada laki-laki. Oke. Oke, di sini ada. Ini Pak sebenarnya kalau kita mau terangkan ini panjang. Tetapi kita mau terangkan saja. Bisa praktekkan Pak kalau. Boleh. Nanti kita praktekkan sama peserta 1 orang. Iya. Oke. Siapa medianya ini? Ya? Pemantang. Boleh. Pak, ini kalau kita memompa jantung, di sini ada jumlah. Jumlahnya. Ya, jumlah memompa. Dengan napasnya. Jadi kalau memompa itu 30 kali, napasnya 2 kali. Itu maksimalnya berapa kali pompa itu supaya? Ini ada 30 kali Pak. 30 kali. 30 kali memompa. Biasa kalau Bapak di rumah memompa berapa kali? Satu kali mah. Ya? Nah, 1 kali aja. Jadi begitu Pak ya. Oke? Oke, baik. Nah, 30 banding 2 jadi 30 kali pompa, napas 2 kali. Lanjut next Pak. Sekian dan terima kasih. Nah, ini ada video. Ada masalah kayak di slide-nya. Oke Bapak, jadi untuk pertolongan pertama pada henti jantung dan napas buatan kita dikasih waktu 5-10 menit saja. Pada saat kita menolong korban. Golden time. Golden time Pak, 5-10 menit saja. Lewat daripada itu innalillah. Kalau dia maksudnya seperti itu. Henti napas, gagal jantung, henti napas. Kita cuma dikasih waktu 5-10 menit saja. Jadi di Indonesia itu Pak, kenapa banyak orang meninggal pada saat kena serangan jantung di rumah? Lama di sini. Karena dia sibuk. Panik, dia sibuk buka pintu, siapkan pakaian, padahal kita cuma dikasih waktu 5-10 menit. Ya? Tidak ditolong. Ya. Yang kemudian Bapak pada saat kita memompa jantung, kita tidak boleh pompa di atas kasur. Oh, harus di lantai. Harus di tempat yang rata karena pada saat memompa itu ada kedalaman yang kita capai. Bisa dimengerti Pak? Iya. Ya, jadi kedalaman itu untuk orang dewasa 3-5 cm kedalamannya. Tadi kecepatan 30 Per 2. tadi memompa 30 kali. Iya. Kedalaman 3-5 Senti. cm. Kedalaman untuk orang dewasa Pak. Untuk anak-anak kedalamannya beda. Tergantung dari umurnya Bapak. Ya, kami tidak tampilkan di sini karena kami tadi potong-potong slide-nya Pak. Tapi ini kan proses pembelajaran.